Diagendakan akan kembali disuntik vaksin COVID-19. Ini adalah tahap keduanya, jadi Jokowi akan disuntik dosis kedua 2 minggu setelah dosis pertama dilakukan pada 13 Januari lalu. Dan Presiden menjadi panutan untuk vaksinasi ini. Keberhasilan vaksinasi kalangan istana ini tentu menjadi sorotan publik. Kita akan berbincang dengan Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Profesor Zubairi Jurban, dan nanti juga dengan seorang pakar imunisasi yang saat ini masih kami coba hubungi melalui sambungan daring. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Terima kasih Prof sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Ya. Prof, ini mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang cukup mendasar karena di tengah masyarakat pertanyaannya masih sangat luas sekali, Prof. Mulai dari apakah saya bisa percaya vaksin hingga bisa membedakan antara vaksin yang satu dengan yang lain. Ada masyarakat yang mempelajari dan sudah menentukan mau atau tidak mengambil vaksinnya. Jadi mungkin pertama-tama yang saya akan tanyakan adalah ini adalah tahap atau ini adalah dosis kedua yang akan diterima oleh Presiden dan juga jajaran lainnya yang sudah menerima tahap pertama atau dosis pertama. Adakah perbedaan sebenarnya, Prof, antara dosis pertama dan kedua, dan mungkin masih ada yang bertanya juga mengapa harus sampai 2 dosis begitu, Prof? Oh ya. Iya, jadi suntikan yang pertama ini akan membuat kita kebal namun hanya efektivitasnya tidak tinggi. Intinya, jadi limfosit kita itu ada sel darah putih, ada namanya leukosit. Leukosit itu ada macam-macam itu kayak tentara punya basofil, eosinofil, batang, segmen, limfosit, monosit. Yang limfosit ini ada yang T, ada yang B. Ya, yang T itu memori untuk selalu mengingat. Jadi pada suntikan pertama daya ingat limfosit T lumayan, namun tetap diperlukan pada dalam hal vaksin yang sekarang 2 minggu, untuk vaksin yang lain 3 minggu, ada yang 4 minggu kemudian harus vaksinasi agar daya ingat ini menjadi maksimal. Diingatkan lagi. Tapi isinya sama tidak sih, Prof? Kenapa? Isinya sama tidak dosis 1 dan dosis 2 ini sebenarnya? Persis samakah atau memang ada yang berbeda? Isinya sama, kemudian yang limfosit B itu yang membuat antibodi. Limfosit T kemudian menyampaikan ke limfosit B, ayo bentuk antibodi, kemudian terbentuk antibodi. Nah, limfosit B ini menyebabkan antibodi yang disuntikan ke kita menjadi meningkat, menjadi jauh lebih tinggi. Nah, karena itu kalau beberapa vaksin itu setelah suntikan pertama ada yang cepat hilang, ada juga yang pelan-pelan hilang. Namun yang pasti efektivitasnya baru sedikit. Karena itu wajib, yang vaksinasi kedua itu wajib, bukannya perlu. Wajib. Sudah dalam satu rangkaian lah itu ya, tidak bisa dipisahkan begitu ya, Prof? Benar, ya. Oke, dan kalau ini kan mengenai vaksin dan mengenai COVID-19 ini sendiri kan semua penelitian ini masih berjalan sebenarnya, Prof. Kita masih mencoba mempelajari baik itu COVID-19-nya maupun vaksinasi yang sekarang digunakan untuk COVID-19. Apakah bisa dikatakan sampai sekarang kita juga tidak tahu vaksin yang akan diterima oleh Presiden ini dan juga nanti kita akan terima sebenarnya berlakunya bisa berapa lama? Hal seperti itu masih belum bisa diketahui ya, Prof, ya? Iya, berapa lama belum diketahui. Diharapkan untuk sepanjang hidup. Namun kalau kita belajar dari influenza itu setahun sekali. Kalau dari hepatitis B kadang-kadang setelah beberapa tahun titernya rendah, dikasih booster naik lagi ke atas. Jadi memang belum tahu, tapi para ahli sih sepakat kayaknya sih jauh lebih lama dari 3 bulan, lebih lama dari 6 bulan. Dan itu bisa diketahuinya bagaimana, Prof? Apakah memang tetap penelitian berjalan terhadap beberapa subjek tertentu terkait efektivitas berapa lama vaksin ataupun efek dari vaksin bertahan? Memang ada penelitian yang berjalan ya, bukan kepada umum tentu saja, tapi kepada subjek tertentu, gitu, Prof? Iya, kan mengenai yang sekarang ini uji kliniknya memang beda sekali dengan vaksin-vaksin yang lalu yang memakan waktu bertahun-tahun sehingga lebih paham banget. Yang ini kita baru tahu bahwa
aman, efektif, imunogenisitasnya cukup meningkat, tetapi beberapa hal yang lain memang dan kan baru puluhan ribu, jadi belum jutaan. Nah, dengan vaksinasi yang sekarang ini informasi pelan-pelan makin pasti. Sekarang lebih ke arah amat sangat mungkin itu. Oke. Nah, kalau dari ID sendiri, seingat saya memang ada beberapa dari pihak tenaga kesehatan yang tampaknya mungkin memang tidak besar jumlahnya, kecil sekali, sama sekali tidak mewakili jumlah tenaga kesehatan, tapi bahwa masih ada tenaga kesehatan yang meragukan vaksin, ini tampaknya memang menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan begitu. Apakah ID juga masih mendeteksi adanya sejumlah, apalagi dokter begitu, yang sampai saat ini menyatakan ragu atau bahkan menolak vaksin ini, Prof? Iya, tadinya saya ya membaca dari media ada beberapa 1-2 dokter yang tidak setuju, tidak paham dan menolak vaksin. Tapi di semua negara grup anti vaksin memang ada. Tetap ada ya. Bahkan dari tenaga kesehatan pun gitu. Kenapa? Bahkan ya, dari para ahli, para saintis, memang dunia ini kan cara berpikirnya beberapa orang berpikir macam-macam. Sampai sekarang pun masih ada yang nggak percaya bahwa penyakit AIDS itu ada, bahwa penyebabnya HIV misalnya. Jadi memang itu terjadi dan itu tidak ajaib, memang juga terjadi di beberapa negara lain. Oke, bagaimana Anda melihat apakah ini bisa membuat campaign atau sosialisasi vaksinasi ini akan terhambat dengan adanya khususnya dari pihak-pihak tenaga kesehatan, mungkin oknum di sini yang masih bersikap demikian, Prof? Iya, itu karena itu working with the media memang menjadi penting banget, dan kalau perlu ya saya juga terpaksa bikin media sendiri, dari media sosial maksud saya, mulai dari Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk antara lain untuk antisipasi penyeluruhan ke masyarakat dan untuk secepatnya bisa menangkal. Dan kelihatannya lumayan efektif dan ada beberapa teman lain juga mengerjakan demikian. Jadi memang semua jenis media harus dimanfaatkan untuk kampanye vaksinasi ini agar masyarakat lebih paham. Karena banyaknya hoax, Prof. Zubairi pun turun langsung ya, Prof, ya, ke media sosial saat ini, lebih aktif juga, Prof. Iya, ya, tujuannya itu. Oke, baik. Kita akan bahas lagi, Prof, lebih lanjut, tapi kita akan jeda sebentar. Tetap bersama kami, kita akan bahas terkait dengan vaksinasi yang hari ini Presiden Jokowi akan kembali lagi menerima vaksinasi, yaitu dosis kedua dari vaksin Sinovac. Usai jeda berikut ini.